Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu dan semuanya mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam pembelajaran jarak jauh informatika untuk anak-anak sekalian kelas 4. Kali ini kita akan belajar bab 5 ya, yaitu membuat karya kreatif. Tetapi anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, agar lebih mudah dipahami dan tentunya agar apa yang kita pelajari menjadi berkah dan kemudian bermanfaat ilmunya, mari kita sama-sama berdoa dulu, memohon kepada Allah mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Baik anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, jika bab kemarin kita sudah belajar tentang pemrograman dalam kehidupan sehari-hari ya, kita kemarin sudah belajar tentang fungsi dari pemrograman itu apa aja, terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti apa ya, bisa dipakai atau bisa digunakan dalam bidang seni, bidang olahraga, robotik dan seterusnya. Itu adalah salah satu manfaat dari pemrograman. Nah, kemarin juga sudah Ustadz jelaskan tentang programmer. Programmer itu adalah orang yang buat program. Sedikit mengingatkan kembali ya, biar anakku tidak lupa. Nah, tentunya seorang programmer itu tidak dapat bekerja sendiri ya. Untuk membuat suatu program dibutuhkan ahli-ahli dalam bidang lain. Contoh, perancang program membutuhkan tampilan yang bagus, berarti harus membutuhkan seorang desain grafis. Oh, ternyata di dalam program itu mau dikasih musik, berarti membutuhkan penulis lagu dan seterusnya. Dan membutuhkan software juga membutuhkan hardware. Baik, anak sekalian, itu sekilas ya tentang pembelajaran bab kemarin yang sudah kita pelajari, dasar-dasar pemrograman. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah produk atau karya yang kreatif, yang mana karya kreatif ini nantinya akan menjadi dasar kita bagaimana cara kita berpikir komputasi. Berpikir komputasi itu berpikir yang ini ya, urut ya, jadi jelas asalnya dari ini urut gitu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama 3.6, yaitu membangun proses berpikir komputasi melalui berbagai karya kreatif. 4.6, menciptakan karya kreatif untuk melatih jiwa kewirausahaan. Indikatornya ada 2, menjelaskan cara pembuatan karya kreatif dan membuat karya kreatif. Nah, inilah yang hari ini akan kita pelajari. Ini bab terakhir ya. Untuk bab 4, UH-nya nanti setelah libur. Setelah libur kita nanti kan langsung ujian akhir semester. Sebelum UAS nanti kita akan UH dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini peta konsepnya ya. Peta konsep. Anak-anak bisa melihat di bukunya
di halaman 104. Di situ ada peta konsep membuat karya kreatif. Nah, tujuannya apa sih? Ya, tujuannya apa sih peta konsep ini? Membuat karya kreatif ini tujuannya apa sih? Yaitu melatih proses berpikir komputasi. Dan yang satunya melatih jiwa kewirausahaan. Nah, dalam melatih proses berpikir komputasi dilakukan dengan beberapa cara. Satunya yaitu membuat karya. Contohnya apa? Contohnya membuat origami dan membuat gelang. Ini contoh saja. Membuat program, membuat game, itu juga merupakan proses berpikir komputasi. Nah, setelah ini sudah selesai, maka kita bisa melatih jiwa kewirausahaan kita, yaitu dengan merencanakan penjualan hasil karya. Kita sudah punya origami yang bagus atau mempunyai gelang persahabatan yang bagus, bisa kita jual. Nah, inilah kemudian yang menjadikan kita seorang wirausaha. Atau kita sudah punya game bagus, maka kita jual. Nah, begitu. Melalui apa? Melalui internet atau melalui Facebook dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Membuat karya kreatif. Bidang pemrograman menghasilkan karya kreatif. Para programmer menghasilkan karya berupa program-program yang mempermudah manusia melakukan kegiatan. Contohnya ngedit foto, video, dan membuat game. Nah, itu merupakan karya kreatif. Membuat karya kreatif dapat membangun proses komputasi sehingga anak lebih mudah pelajari tentang pemrograman. Nah, itu contoh saja. Nah, dalam hal ini anak sekalian, kita akan membuat sebuah karya kreatif yang sederhana. Tidak harus membuat game, tidak, karena itu terlalu rumit. Nanti mungkin anak-anak bisa mengikuti ekstrakurikulernya ya, untuk membuat karya kreatif game gitu, atau mungkin mengedit video, bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, tetapi kali ini Ustadz akan menjelaskan atau memberikan contoh beberapa cara atau beberapa karya kreatif yang ada di buku, seperti di buku kalian. Yang pertama yaitu tentang pembuatan origami. Nah, ini membuat rancangan origami dan gelang persahabatan. Ini contohnya ya. Jadi anak-anak nanti bisa membuat modelnya seperti itu. Ini origami ya. Terserah, bebas saja anak-anakku sekalian membuat origami, karena nanti ada tugas yaitu membuat origami, membuat video. Jadi bagaimana cara pembuatannya nanti divideokan, kemudian dikirimkan ke saya. Nah, ini contohnya, dasi sampingnya itu ikan. Keren kan? Ada lagi, nih perahu dan kincir angin. Nah, ini itu adalah contoh-contoh origami. Nah, ini contohnya gelang persahabatan. Anak-anak bisa menganyam sendiri ya. Itu bisa menggunakan beberapa bahan. Ada yang dari kabel yang kecil itu juga bagus. Ada yang dari tali. Silahkan nanti anak-anak sekalian berkreasi ya. Itu merupakan salah satu karya kreatif ya. Oke, baik. Selanjutnya, jika karya kreatif tadi sudah selesai, maka tugas kita adalah memasarkan melalui Facebook bisa, kemudian melalui web bisa. Nah, khusus untuk sebuah karya kreatif yang seperti pemrograman, terus kemudian game, aplikasi, ini bisa kita jual langsung melalui App Store atau Google Play Store. Nah, bagaimana mereka bisa dapat uang? Mereka dapat uang dari orang yang mengunduh aplikasi tersebut. Jadi kalau ada semakin banyak orang yang mengunduh aplikasi anak-anak sekalian, maka akan semakin banyak penghasilannya. Nah, nanti kalau ini daftarnya ke Google Play itu 325.000 untuk mendaftar sebagai developer, artinya pengembang ya. Jadi daftarnya 325.000.
Itu untuk sekitar 6 bulan. Tapi yang sekarang tidak tahu saya, karena punya Ustadz Agus itu berlaku 6 bulan. Ini masih sekitar 1 bulan lagi masa aktifnya. Baik, anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, saya kira itu sedikit ya, memang sedikit bahan materi kita untuk bab 5, tetapi memerlukan kreasi sendiri-sendiri dari anak-anak sekalian, karena ini lebih ke praktek. Nah, praktek ini tentunya memerlukan ketekunan yang tinggi ya, ketelitian yang tinggi, sehingga anak-anak sekalian menghasilkan produk yang memang betul-betul sangat baik dan memuaskan. Alhamdulillah anak sekalian, materi hari ini sudah selesai. Silahkan disimak, kemudian diulang jika belum paham videonya ya. Tugas untuk minggu ini adalah membuat video pembuatan origami atau gelang persahabatan. Pilih salah satu, artinya anak-anak bisa membuat video tentang origami atau gelang persahabatan. Itu caranya pembuatannya yang di video ya. Cara pembuatannya tentunya harus ada wajahnya anak-anak sekalian. Jadi nanti minta tolong kepada orang tuanya untuk buatkan video, di syutingkan ya, agar anak-anak sekalian nanti yang membuatkan origami itu. Jadi video dikirimkan ke link yang saya share di grup, bisa juga dengan mengirimkan link YouTube. Artinya jika video anak-anak sekalian sudah selesai, kemudian anak-anakku ngupload di YouTube, kirimkan saja linknya ke Ustadz Agus. Jadi lebih mudah nanti melihatnya ya. Itu ya beberapa materi kita kali ini, yaitu tentang membuat karya kreatif, membuat karya berupa origami dan gelang persahabatan. Saya kira itu yang bisa Ustadz sampaikan. Tentunya saya, Ustadz Agus Sultanik, sekeluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada anak sekalian. Semoga ibadahnya diterima di sisi Allah dan menjadi ibadah yang baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.